Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan kemajuan dari skema kegiatan kemandirian masyarakat dengan judul Pengelolaan Air dengan Rain Harvesting dan Pengelolaan Air Bekas Wudu di Lingkungan Masjid untuk mendukung konsep Eko Masjid. Berikut merupakan pelaksana PKM kami, dan berikut merupakan sistematika dari pemaparan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana situasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Masjid-masjid di Kelurahan Cisalak, Kota Depok selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan TPA, majelis taklim, serta kegiatan remaja masjid lainnya. Selain itu juga rata-rata pemakaian air wudhu per orangnya adalah 5 liter, di mana air bekas wudhu ini sebenarnya secara kualitas bukan termasuk air limbah, sehingga air tersebut dapat disimpan atau dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Dan air hujan pada area masjid ini belum ditampung, sehingga pemanenan air hujan merupakan salah satu upaya konservasi air dengan cara memberikan imbuhan pada tanah. Namun terdapat beberapa kendala, terutama pada mitra kami, seperti misalnya mitra belum memahami konsep Eko Masjid dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu juga mitra belum melakukan penampungan air hujan yang jatuh di area masjid, dan kurangnya wawasan mitra dalam hal pengelolaan air yang berguna untuk dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan lain seperti untuk cadangan air, menjaga tinggi muka air tanah, serta menyiram tanaman di sekitar masjid. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan di Masjid Cisalak. Dan mitra kami berlokasi di Kelurahan Cisalak, Kota Depok yang memiliki luas 2,68 km persegi dengan jumlah penduduk 17.351 orang dengan kepadatan 6.474 orang per kilometer persegi, dan Kelurahan Cisalak memiliki 19 masjid dan 16 musola. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pelatihan pemanfaatan air hujan dengan teknik rain harvesting. Kemudian untuk melakukan pelatihan pengaturan debit pada air keran untuk wudhu, pengelolaan air bekas wudhu, serta membangun kolam penampung air hujan dan pemanfaatan air bekas wudhu. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Ketua RW dan RT di Kelurahan Cisalak, DKM Masjid dan Musola di Kelurahan Cisalak, Karang Taruna, LPM Kelurahan Cisalak, dan Lurah serta staf di Kelurahan Cisalak. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan kami. Kami berangkat dari permasalahan yang terjadi pada mitra, kemudian kami melakukan survei, serta melakukan pengambilan data. Setelah survei dan data telah dilakukan, maka kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang dihasilkan berupa haki dan artikel ilmiah dalam jurnal. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan kami. Pada tanggal 20 Desember 2022, telah dilakukan penandatanganan serah terima produk yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Dan berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan penandatanganan serah terima produk. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah membiayai seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan program insentif PKM yang terintegrasi dengan MBKM berbasis IKU bagi PTS tahun 2022. Inilah yang menjadi hal yang kita kerjakan, mudah-mudahan nanti narasumber bisa mengedukasi bangsa Cisalak, terutama untuk lingkungan yang luar dan perwakilan para pengurus PKM, agar semua yang diberikan ilmunya hari ini bisa diserap, bisa dipahami, dilaksanakan sehingga bisa secepatnya untuk merealisasikan di lingkungan masing-masing.
dengan banyak proyek yang ada di lingkungan RW Kota Tua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dari Visasi, Bu Lati dan kawan-kawan. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Bu Lurah tidak bosan-bosannya membantu masyarakat Cisalak, khususnya masyarakat Kota Depok pada umumnya. Dan saya berharap, karena sekarang saya sudah punya anak kampung, mohon bisa dikembangkan menjadi kampung juga gitu. Jadi jangan di Cisalak saja, jadi tambah di sini. Jadi karena ini silakan nanti kita buat MOU-nya seperti apa dalam mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu dalam kecintaan kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar masing-masing. Demikian dari saya, mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan terhadap dalam pelaksanaan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi konsep ekomasjid dengan pengelolaan air bekas wudhu dan rain harvesting saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Cisalak mengucapkan banyak terima kasih karena pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 bertempat di Aula Quran Cisalak telah berlangsung kegiatan penyuluhan dan pelatihan ekomasjid dari tim PKM Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti yang dihadiri dari perwakilan elemen masyarakat Kelurahan Cisalak dengan tujuan diadakannya pelatihan dan penyuluhan ekomasjid antara lain sebagai pelatihan pemanfaatan air hujan dengan teknik rain harvesting, pengaturan debit air pada keran air wudhu, pengelolaan air bekas wudhu, membangun tangki atau kolam penampung air hujan, dan pemanfaatan air bekas wudhu. Alhamdulillah, guna mendukung konsep ekomasjid mendapatkan hibah dari program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU bagi PTS tahun 2022 Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek di Kelurahan Cisalak, yaitu sebagai percontohan di Masjid Hidayatul Rahman RT 1 RW 2 Kelurahan Cisalak, dengan harapan konsep ekomasjid dapat dikembangkan di masjid atau musola yang ada di wilayah Kelurahan Cisalak baik secara swadaya maupun dengan bantuan anggaran pemerintah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, Pak DKM, dan para RT serta warga yang ada di sini, seluruh RT yang ada di lingkup RW 02, kemudian teman-teman Trisakti dan mahasiswa saya yang tersayang, mahasiswa kami yang tersayang. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Masjid Hidayatul Rahman, yang mudah-mudahan kita dengan berkumpulnya kita ini memberikan barokah yang banyak. Di sini kami datang dengan niat baik akan mengenai konsep ekomasjid. Ekomasjid itu adalah dari masjid memakmurkan bumi, itu hashtagnya. Apa-apa saja yang bisa dilakukan kita bisa lihat di sini. Dari masjid itu, areal masjid itu sebetulnya banyak yang bisa kita bantu untuk bumi. Yang pertama itu adalah rain harvesting, panen air hujan. Air hujan yang biasanya langsung turun dan masuk ke saluran drainase, yaitu di harvest, masuk ke talangnya masuk ke bawah, digali. Di sini kita menggali namanya sumur resapan dengan kedalaman 2 meter, di mana 1,5 meter itu dipakaikan bus beton. Ya, bus beton berlubang-lubang sehingga airnya itu bisa masuk ke dalam pori-pori tanah. Di paling bawah itu pakai gravel, pakai koral. Fungsinya untuk menyaring. Jadi air hujan yang memang sudah relatif bersih masuk ke dalam sumur resapan, ya. Kemudian setelah masuk ke sumur resapan, kalau dia jenuh, ya, kalau hujannya terlalu banyak, ya, misalnya kita dalam 1 hari bisa 3 jam hujan gitu ya, itu akan terjadi overflow. Overflow itu kelebihan aliran. Nah, kelebihan aliran itu masuk ke bak kontrol yang di depan sana ada berbentuk kotak.
yang kemudian dia akan masuk ke saluran drainase. Air bekas wudhu itu bisa kita tampung, bisa dimanfaatkan kembali. Ya, air bekas wudhu itu bisa kita tampung, bisa kita manfaatkan kembali. Nah, ini dikerjakan oleh tim tukang di bawah koordinasi Pak Dudung, Pak dan Pak Suhardi. Maju tim tukang, silakan maju mana? Mana tim tukang dan Pak Dudung? Maju, ayo. Tim tukang mana? Nih, hebat-hebat. Oke. Ini tukang-tukangnya kami. Satu lagi mana ya? Ya, ini ada Pak Maman dan Mas Tarko ya. Jadi di bawah komando dua bos ini ya. Dan juga ada beberapa tim. Dan Pak Ustadz kita juga selalu ikut repot ya Pak Ustadz. Mohon maaf direpotkan. Ini bekerja seperti Bandung Bondowoso. Jadi kita habis sosialisasi, kemudian diskusi hari Rabu mulai ya Pak Dudung ya. Rabu mulai, Selasa udah serah terima. Jadi bayangkan kerjanya kayak Bandung Bondowoso. Pada kesempatan ini ada 3 hal dulu yang akan diserahkan dari kami, tim dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Mohon maju ke depan. Ini tim kami. Yang pertama adalah Ibu Melati. Ibu Melati ini kebetulan adalah dekan dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Kemudian Bapak Herika, silakan maju Pak Herika. Ini Ketua Harian Dewan Riset di Fakultas. Jadi kalau penelitian ini dari Pak Herika. Kemudian ada mahasiswa yang ganteng dan cantik. Silakan maju Salsa, Bung Is. Sini Bung Is.